guys, jadi agenda kita kali ini yaitu menganalisis data. Sebelumnya, perkenalkan aku Aisyah Zahra dari kelas 11 MPLB 2 SMK Negeri 9 Semarang. Kalian penasaran nggak sih apa yang bakal aku analisis kali ini? Aku kasih clue deh. Makanannya itu makanan ringan, berasal dari Jepang, bentuknya bulat, warnanya coklat, dan biasanya itu dikasih taburan-taburan di atasnya. Iya, taburan-taburan yang bisa gerak-gerak itu. Kalian udah bisa nebak belum? Ya, sesuai dengan nama konten aku kali ini, aku bakalan analisis data mengenai takoyaki. Iya, makanan yang berasal dari Jepang itu. Belum tahu kan apa yang bakal aku analisa mengenai takoyaki ini. Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian harus like, komen, dan subscribe. Kalian penasaran gak sih apa itu takoyaki? Nah, menurut www.jatpantravel, takoyaki merupakan salah satu jajanan pinggir jalan yang paling terkenal di Jepang atau bahkan di dunia. Takoyaki berasal dari dua kata, yaitu tako yang berarti gurita dan yaki yang berarti bakar. Jajanan ini berupa adonan tepung yang dibentuk bola berdiameter 3 hingga 4 cm kemudian diisi gurita dan dibakar. Di pembahasan kita kali ini, kita akan membahas sejarah dan asal-usul takoyaki, guys. Jadi takoyaki ini berasal dari kota Osaka, Jepang, dan diciptakan oleh seorang pedagang kaki lima yang bernama Tomekichi Endo pada tahun 1935. Namun, takoyaki merupakan revolusi dari makanan coboyaki, dan coboyaki ini sendiri memiliki unsur bahan yang sama dengan olahan takoyaki, tetapi dari segi hidangan, coboyaki ini memiliki bentuk persegi panjang. Dan seiring waktu berevolusi menjadi rajoyaki. Pada makanan rajoyaki ini sangat mirip sekali dengan takoyaki ya guys, dengan bentuk yang bulat namun diisi dengan daging sapi yang direbus dengan kecap asin yang dicampurkan dengan daun bawang. Pada tahun 1935, sebuah kios yang bernama Aizuya mulai bereksperimen untuk membuat perpaduan antara hidangan akashiyaki dan rajoyaki. Akashiyaki merupakan makanan Jepang yang terbuat dari tepung terigu, telur, dashi, dan potongan gurita. Lalu setelah 2 kali adaptasi dari hidangan sebelumnya dan dengan hasil eksperimennya tersebut, terciptalah sebuah makanan yang nama takoyaki. Oke guys, lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Terus alasan aku memilih takoyaki ini karena aku suka guys, dan yang kedua itu karena enak serta murah dengan beraneka macam topping ya guys, dan juga isian. Contohnya seperti gurita, keju, udang, sosis, dan masih banyak lagi. Menurut rri.co.id, takoyaki ini merupakan salah satu makanan internasional ya guys, dan merupakan salah satu jenis makanan ringan yang sangat populer di Indonesia. Jadi nggak usah heran lagi ya guys, kenapa banyak banget yang minat sama takoyaki ini, terutama anak-anak muda. Karena selain rasanya enak, harganya juga terjangkau. Menurut halodoc.com, secara umum takoyaki mengandung daging gurita yang tak hanya nikmat kamu santap, tapi juga memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, mulai dari protein, karbohidrat, zat besi, omega 3, vitamin A, vitamin E, dan itu tuh baik banget ya guys untuk jantung. Terus dapat juga mengatasi anemia, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga bisa mencerdaskan otak. Menurut takterlihat.com, takoyaki sendiri itu memiliki beberapa kelemahan ya guys. Yang pertama yaitu keterbatasan bahan baku. Lalu yang kedua ada keterbatasan keterampilan, karena untuk menghasilkan takoyaki yang berkualitas itu diperlukan keterampilan khusus ya guys. Terus
Terus ada juga persaingan yang ketat. Bisnis takoyaki merupakan bisnis yang sangat kompetitif di mana persaingan yang ketat dengan penjual takoyaki lainnya dapat memengaruhi pangsa pasar dan keuntungan yang diperoleh. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita selanjutnya. Oke guys, di sini itu kita akan mencari ya guys takoyaki terdekat dari lokasi aku saat ini. Ini dia guys. Nah, aku penasaran nih guys hasil per detiknya. Kita coba lihat ya. Jadi di sini tertulis 21.200.000 hasil per 0,29 detik ya guys. Kita akan mencari ya guys takoyaki terdekat dari lokasi aku saat ini. Wait a minute. Who are you? Oke guys, kita beralih ke Google Maps ya. Nah, di sini kalian bisa lihat kan titik-titik merah ini, dan di sanalah penjual takoyaki berada. Dan di sini kalian bisa dapetin takoyaki itu di daerah peleburan nih ada. Terus ada juga yang di daerah Kedungmundu ya. Terus di Tembalang nih banyak nih. Paling banyak penjual takoyakinya itu sih ada di daerah Tembalang sih ya guys. Nih kalian lihat sendiri kan betapa banyaknya kedai-kedai takoyaki ini. Terus kalau yang sedikit itu sih di daerah rumahku ya, ternyata sepi banget, cuma beberapa aja. Dan itu tuh di Kedungmundu, Kelipang. Lalu hasilnya itu banyak banget ya, mulai dari takoyaki 48, Miss Takoyaki, Mr. Jan Tako. Nah, aku penasaran dengan takoyaki 48 nih guys. Sepertinya ada cabang-cabangnya ya guys. Mari kita cari. Nah, ini dia guys. Ternyata banyak banget ya cabangnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, banyak banget ya ternyata ya. Oh, ternyata banyak banget ya guys cabang takoyaki 48 itu berada. Yang pertama itu ada di Telogosari, lalu ada di Supriyadi, lalu ada di Kedungmundu, ini di Kelipang, terus yang dua ini di Tembalang ya guys ya. Nih, ini di Sambiroto juga takoyaki 48 juga. Nah, kita pilih salah satu yuk guys untuk dianalisis. Untuk hasilnya takoyaki 48 dengan rating terbanyak itu jatuh kepada ini ya guys. Sini aku memilih takoyaki 48 ya yang ada di Jalan Kelipang Raya. Terus kita bakalan intip nih ringkasannya tuh apa aja, dan di sini ada tempatnya ya guys, yaitu di Jalan Kelipang Raya Sedang Mulyo, Kecamatan Tembalang. Bukanya itu di sini setiap hari ya guys, mulai dari hari Senin hingga hari Minggu. Dan bukanya itu mulai dari pukul 1 hingga pukul 9 malam ya. Dan ternyata kita juga bisa pesan lewat GoFood nih. Ratingnya 4,4 ya guys. Kalian kepo nggak sih apa aja menunya? Yuk kita lihat. Oke, di sini ada nih. Seperti ini ya. Wow. Dia ya guys, daftar menu takoyaki 48 cabang Kelipang. Yang pertama pastinya ada menu takoyaki, yaitu ada original big, crab big, beef big, dan masih banyak lainnya. Lalu juga bisa ekstra mozzarella dan ekstra cheese. Dan harganya itu mulai dari 10.000 hingga 13.000. Untuk ekstra mozzarella yang sendiri itu 2.000 dan ekstra cheese-nya 1.000. Lalu ada menu okonomiyaki, yaitu martabak Jepang dengan harga 15.000. Yang terakhir ada menu sweet yaki, ada au koreo, au green, au miss you, dan masih banyak lainnya. Dan itu mulai dari 11.000 hingga 13.000 aja ya guys. Lalu kita lanjut di saran. Nah, jadi itu di sini tuh kita
kita akan menemukan menu-menu best sellernya ya guys, seperti takoyaki isi keju, sweet yaki, bifu takoyaki, crepe takoyaki, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kita lihat ulasannya yuk. Oke, di sini kebanyakan ngasih bintang 4 ya guys. Wow, ini bintang 5, bintang 4. Oke, kebanyakan bintang 4 sih. Nih contohnya ada dari Setiawati Wiwik. Dia ngasih rating bintang 4 ya, dengan caption menikmati takoyaki dengan harga yang ekonomis mulai dari 12.000 dengan ekstra topping yang bisa dibeli sendiri. Isi takoyakinya 5 pieces, lokasi di depan Indomaret Kelipang. Oke guys, jadi seperti inilah penampilan takoyaki di Google Trends. Dan ini udah aku ubah ya guys, negaranya dan juga waktu periodenya ya. Oke, ternyata minatnya itu di sore-sore ya guys. Emang enak sih guys kalau nyemil camilan yang panas-panas, anget-anget gitu di sore hari tuh enak banget ya guys. Terus kita coba beralih ke minat menurut sub wilayah nih, banyak banget ya. Dan ternyata itu peminatnya tuh banyak banget dari daerah istimewa Yogyakarta ya guys. Coba kita beralih ke kota. Wow, nih banyak banget nih. Ada kota Pejagoan, Pekalongan, Boyolali, Majalengka, Kasihan, dan paling banyak itu di Pejagoan ya guys. Lalu topik terkaitnya itu ada seblak, telur, Indomie, Japanese ramen, mie. Terus untuk query terkaitnya itu ada takoyaki. Yang kedua ada resepnya, takoyaki terdekat, takoyaki, cara membuat takoyaki. Udah itu aja. Setelah kalian lihat analisis sebelumnya, kalian penasaran nggak sih gimana peluang usahanya dari si takoyaki ini? Oke guys, jadi kita udah masuk ke peluang usaha dari si takoyaki ini sendiri ya guys. Menurut kontan.co.id ada 3 paket kemitraan takoyaki 48 ya guys, yaitu paket A seharga 13 juta, paket B senilai 8 juta, dan paket C yang dijual 6 juta. Beda ketiganya terletak dari model boot dan bahan baku awal. Dan semua paket tersebut sudah mencakup fasilitasnya berupa perlengkapan masak takoyaki, media promosi, pelatihan, serta bahan baku awal. Dan kita juga akan mendapatkan pelatihan yang akan dilakukan selama seminggu di pusatnya, yaitu di Semarang. Lalu jika mitra ingin training di lokasi gerainya, pusat akan mengenakan biaya tambahan. Adapun perbedaan model boot bagi mitra terletak pada kelengkapan atap dan tidak. Sementara paket C justru dilengkapi boot. Setiap gerai takoyaki 48 menjual takoyaki dengan porsi terdiri dari 4 hingga 5 butir takoyaki. Harga takoyaki ini berkisar 10 hingga 13.000 per porsi. Dan sistem kerjasama yang diterapkan oleh Noven tak mengenal adanya biaya royalti. Artinya keuntungan 100% untuk mitra. Hanya saja mitra wajib pasok bahan baku dan kemasan dari pusat. Kerjasama antara mitra dan pihak pusat berlangsung selama 4 tahun. Setelah itu mitra bebas akan melanjutkan kerjasama atau berhenti. Tak ada biaya perpanjangan kontrak kerjasama. Nah, data-data yang aku ambil setelah ini itu berdasarkan artikel yaitu www.gemapek.co.id ya guys. Nah, kalian pasti udah tahu kan ya guys, kalau sebagian besar warga Indonesia itu cukup antusias dengan berbagai kuliner khas Jepang. Contohnya seperti sushi, takoyaki, dan berbagai menu bento lainnya. Maka dari itu, tidak heran kalau nama takoyaki ini sangat familiar baik dari anak kecil maupun orang tua di Indonesia. Masih punya kesempatan untuk membuka bisnis takoyaki di daerah aku guys, yaitu di area Meteseh, lalu di Kedung Mundu juga bisa ya guys, karena cuma ada beberapa doang. Lalu di Kelipang juga masih ada beberapa doang, jadi kalian juga masih bisa ya guys kalau mau membuka usaha takoyaki di sana. Apalagi jika kamu bertempat tinggal di kawasan pusat perbelanjaan atau komplek perumahan yang cocok untuk membuka bisnis takoyaki ini. Dan cukup mudah ya guys untuk membuka usaha ini. Kalian itu cukup menyediakan gerobak khas jajanan pinggir jalan
Jadinya itu modal minim, namun potensi keuntungan yang akan kamu dapat itu cukup besar. Dan modal untuk memulai bisnis takoyaki ini, yang pertama ada modal utama ya guys. Ini dia modal utamanya. Kalian bisa lihat sendiri ya guys, di situ tertera banyak sekali modal utamanya, dan jika ditotal semuanya itu kamu perlu menyiapkan sebesar 4.125.000. Lalu kemudian ada biaya operasional. Nih, oke. Jadi kalau ditotal semua biaya operasional hariannya itu sekitar 606.500, sedangkan biaya operasional bulanannya, dan jika ditotal biaya operasional bulannya itu mencapai 6.065.000 ya guys. Jadi apabila kalian jumlahkan antara biaya operasional bulanan dan harian, maka dana yang perlu kamu sediakan untuk mulai berjualan takoyaki itu bisa menghitungnya dengan jumlah hari jualan dikali dengan biaya operasional harian. Misal 26 hari dikali biaya operasionalnya tadi sebesar 606.500, jadi 15.769. Lalu yang kedua ada biaya operasional harian ditambah dengan biaya operasional bulanan, dan biaya operasional hariannya sendiri tadi kan 15.769, lalu ditambah dengan biaya operasional bulanan sendiri yaitu tadi 6.065.000, itu ketemunya 21.834.000 rupiah. Nah, kita beralih ke rating produk dan data peminat ya guys. Jadi berdasarkan ulasan-ulasan konsumen di berbagai platform online, takoyaki memiliki rating positif ya guys. Nih contohnya, ini dan ini. Oke, terus banyak pelanggan yang menyukai rasa uniknya dan variasi yang ditawarkan. Takoyaki memiliki daya tarik visual tersendiri, dan takoyaki juga memiliki rasa yang memikat, membuatnya populer di aplikasi seperti Instagram dan TikTok, yang membantu meningkatkan peminat dan engagement di media sosial. Lalu peluang untuk mendapatkan laba seperti tadi yang udah aku jelasin di awal, di bab peluang usaha, takoyaki memiliki potensi keuntungan yang tinggi ya guys. Misalnya dengan biaya operasional sekitar 21,8 juta per bulan, penjual dapat menghasilkan omset bulanan hingga 46,8 juta loh, dengan harga jual sekitar 20.000 per porsi. Jadi keuntungan bersih yang bisa didapatkan itu mencapai 24,9 juta per bulan, dan ini membuat usaha takoyaki menjadi pilihan yang menguntungkan. Berikutnya ada kelangsungan hidup usaha. Usaha takoyaki dapat bertahan dengan baik jika penjual melakukan inovasi pada rasa, branding, dan promosi yang efektif. Selain makanan ringan Jepang cukup stabil ya guys, dan dengan pemilihan lokasi serta strategi pemasaran yang tepat, usaha ini bisa memiliki pelanggan yang terus berdatangan. Peluang ini didukung oleh permintaan pasar yang konstan dan gaya hidup urban yang membuat camilan cepat saji semakin dinikmati. Lalu ada kemudahan untuk didirikannya usaha ini. Memulai usaha takoyaki tergolong mudah dan tidak memerlukan peralatan yang kompleks. Selain itu, takoyaki bisa dijual di booth kecil atau stand sederhana yang memudahkan dari segi operasional. Pelaku usaha hanya perlu mempersiapkan peralatan dasar seperti cetakan takoyaki, bahan baku yang mudah didapat, serta lokasi strategis untuk menjangkau target pasar. Nah, itu dia peluang usaha dari takoyaki ya guys. Oke, seperti yang aku bilang tadi, setelah menganalisa takoyaki, aku jadi pengen nih guys, dan ini juga bakalan jadi bukti nih apakah benar yang ada di komentar. All folding the saints we see are made of gold. Your dreams are failing, the ones we
day that our worries don't fall and the blood runs dead. Oke, itu aja dari aku dan kesimpulannya yaitu takoyaki memiliki peluang usaha yang baik ya di Semarang karena tingginya minat masyarakat terhadap camilan Jepang dan harga jual sangat terjangkau serta kemudahan memulai bisnis. Dengan strategi pemasaran yang benar, usaha takoyaki berpotensi memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Saranku bagi yang ingin memulai usaha takoyaki, pastikan untuk memilih lokasi yang ramai agar menarik pelanggan. Jangan lupa berinovasi dengan varian rasa dan topping yang sesuai dengan selera lokal, serta memanfaatkan media sosial untuk promosi agar lebih dikenal luas. So ya, sampai jumpa di konten aku selanjutnya. Sayonara.